Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Kabar gembira untuk kalian yang punya PC kerehore, PC kentang, supaya bisa meningkatkan FPS ketika main game. Wow, luar biasa. Ini AMD udah merilis FSR 2.0-nya karena tepat 1 tahun yang lalu, 22 Juni 2021, AMD sudah mengenalkan FSR 1.0-nya dan sekarang di ulang tahun yang pertamanya FSR 2.0 sudah dirilis. Tentunya ini harus lebih baik ya. Nah, begitu ya. Nanti kita akan uji coba juga seberapa hebat peningkatan FPS ketika kita aktifkan fitur FSR 2.0 ini. Sekarang kita kenalan dulu apa sih FSR ini. FSR adalah Fidelity FX Super Resolution ya. Jadi ini tuh teknologi upscaling, jadi merubah suatu gambar di resolusi rendah untuk ditampilkan di resolusi yang lebih besar. Nah, contoh simpelnya tuh di sini saya ada gambar ukuran 1080p ya. Terus kita tarik ke ukuran 2160p, otomatis akan sedikit blur kan, karena dipaksa menjadi lebih besar si gambarnya. Nah, dengan teknologi ini, gambar blur ini tuh akan diberikan detailing sehingga meminimalisir blur tadi, atau dikasihkan detail yang hampir serupa dengan resolusi natif yang sebenarnya. Ya memang kalau idealnya sih kita punya gambar resolusi 1080p ditampilkannya di 1080p, 1440p ditampilkannya di 1440p. Namun proses PGA card menjadi lebih berat dan hasilnya FPS lebih kecil. Nah, disinilah fungsinya ketika diaktifkan FSR ini untuk meringankan kerja PGA card karena merender di ukuran kecil supaya ditampilkan di resolusi yang lebih besar dan akhirnya si PGA card ini tuh bekerjanya tidak terlalu berat dan akhirnya FPS ini menjadi lebih tinggi. Nah, kebayang kan? Oke ya. Nah, fitur FSR 2.0 ini tuh berjalan jika si developer game ini mau mengimplementasikan ke dalam gamenya. Jadi, ini bukan driver atau software yang harus diinstal secara manual oleh kita. Nah, gitu. Ingat ya. Ya udah, berarti kita semua pengguna PGA card Nvidia, pengguna PGA card Radeon, bahkan pengguna Intel UHD aja ini bisa menikmati fitur FSR 2.0 ini untuk bisa meningkatkan FPS pada game. Jadi kalau urusan FSR ini AMD Radeon tentu baik banget gitu kan, memberikan software untuk semua kalangan. Sebetulnya Nvidia juga punya, kalian juga pasti sering dengar ya, yang namanya fitur DLSS. Ya, sama-sama upscaling juga gitu kan, merender lebih ringan supaya bisa meningkatkan FPS. Namun si DLSS ini hanya bisa digunakan di PGA card Nvidia karena DLSS ini bekerja by hardware. Jadi ada yang namanya Tensor Core ya, teknologi Tensor Core yang ditanamkan di PGA card Nvidia. Jadi kalau kita tidak menggunakan PGA card dari Nvidia tersebut, ya fitur DLSS-nya ini tuh tidak bisa dijalankan. Jadi beda dengan fitur FSR 2.0 dari AMD Radeon ini, jadi semua kalangan PGA card bisa menikmati fitur si ini dan bisa meningkatkan FPS-nya. Oke, di sini saya akan coba di gamenya God of War. Nah, di sini nih di belakang kalian bisa lihat, di sini monitornya 27 in dengan resolusi 1440p. Oke, kalian bisa lihat di layar ini God of War. Penggunaan natif 1440p, penggunaan PGA card udah 99%, FPS rata-rata 66 FPS. Jadi ini ketika tidak aktifkan fitur si FSR-nya, mendapatkan rata-rata 66 FPS. Terus saya rubah nih ya, ganti atau aktifkan fitur FSR-nya. Di sini tuh ada 4 mode yang dihadirkan pada game ini, ada ultra quality, ada quality, ada balance, dan ada performance. Kita coba dulu di ultra quality. Nah, di sini kalian bisa lihat ya penggunaan PGA card
99%, FPS rata-rata naik menjadi 81 FPS. Jadi kalian bisa bandingkan ketika FSR ini off hanya 66 FPS. Ketika FSR ini diaktifkan di mode Ultra Quality mendapatkan 81 FPS. Lumayan kan? Ada peningkatan sekitar 24%. Namun untuk detail ketajaman menurut saya ketika di monitor ini saya sedikit selidiki gitu kan dengan mata-mata yang dipelototin, hampir sama ya, sekilas tuh nggak ada perbedaan, detailnya hampir sama, terus gerakan-gerakan si karakternya juga sama juga, hampir nggak ada perbedaan. Nah gitu ya. Terus di sini saya coba ganti lagi ke modenya quality. Nah ya, di sini FPS berubah lebih meningkat lagi menjadi 89 FPS dari 66 ke 89 FPS. Lumayan ya, cukup tinggi. Namun di sini sekilas sih memang nggak kelihatan ya perbedaan detailnya, hampir sama. Tapi kalau dilihatin lebih dalam lagi di zoom, nah ini baru kelihatan ada sedikit blur-blurnya nih ketika quality ya settingannya. Terus saya coba lagi ke modenya ganti ya, balance nih ya. FPS-nya meningkat menjadi 95 FPS. Dari asalnya 66 FPS ya menjadi 95 FPS. Namun di sini baru deh kelihatan banget blurnya, jadi lebih halus si karakter si God of War ini. Kampaknya, terus anaknya yang ada di depan itu ketika di zoom itu kelihatan ngeblur banget. Nah gitu kan, udah mulai kelihatan blurnya. Terus saya coba lagi ke performance. Nah di sini FPS-nya naik menjadi 102 FPS. Wah luar biasa sekali ya, dari 66 FPS ke 102 FPS. Jadi peningkatannya hampir 55% untuk FPS-nya. Kalian bisa lihat lagi di layar, saya munculkan semuanya. Ini yang paling kiri adalah 1440p natif atau aslinya ya. Terus yang sebelahnya ada Ultra Quality, Quality, Balance, Performa. Kalian bisa lihat perbedaan FPS-nya semakin kesini semakin meningkat. Namun harus dibayar dengan detail yang lebih ngeblur. Nah gitu ya. Namun pengalaman saya ketika menggunakan monitor 1440p di 27 inch, ketika diaktifkan mode Ultra Quality, detailnya tuh hampir mirip, hampir nggak ada yang berubah gitu. Sama-sama tetap mendapatkan detail dan ketajaman yang bagus. Jadi kalau mau main game si God of War ini naik FPS-nya, ya udah saya kasih Ultra Quality aja. FPS-nya jadi jauh meningkat ya, lumayan 24%. Oke, kayak gitu ya. Terus penasaran aja, di sini saya akan coba menggunakan PGA card-nya dari Nvidia GTX 1660 Ti. Nah, ini natif juga ya, sebelah kiri dan sebelah kanan di balance. Nah, peningkatannya luar biasa sekali kan? Sama-sama tetap mendapatkan FPS-nya lebih tinggi walaupun PGA card-nya dari Nvidia. Fitur yang dihadirkan oleh AMD sangat membantu kita yang punya PC kere-hore gitu. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat ketika melihat performa yang tadi udah dites, fitur FSR ini ditujukan untuk semua kalangan. Baik pengguna PGA card Nvidia, AMD Radeon, Intel UHD tetap bisa mendapatkan performa yang meningkat. Dengan teknologi FSR ini kita meningkatkan FPS secara gratis. Luar biasa. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.